Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. 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 Selamat sore, selamat kita berkumpul kembali di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi sore hari ini, mari saya mengajak Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kita minta hikmat Tuhan, pimpinan Tuhan, Roh Kudus memimpin setiap kita, hati kita, sehingga kita dapat datang kepada Tuhan dengan benar memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang ajaib. Kalau sampai saat ini Tuhan kami masih dapat ada di tempat ini semua bukan karena kuat gagah kemampuan kami, tetapi Engkau sendiri yang memampukan setiap kami. Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, membimbing kami, sehingga kami dapat melangkahkan kaki kami untuk ada di tempat ini. Sebagian besar saudara-saudara kami mungkin memilih untuk ibadah di rumah, tetapi kami memutuskan untuk datang ke tempat ini. Kami yakin percaya ini bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tetapi ini karena kerinduan kami untuk bertemu dengan Bapa kami, Allah kami, Raja kami, penolong kami, bahkan juru selamat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih pimpin kami, pimpin ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah Roh Kudus-Mu saja yang beracara di tempat ini. Dan kami yakin percaya segala kuasa yang bukan datang dari Engkau, yang mencoba mengganggu kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang ada di tempat ini, di dalam hati pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menaikkan ucapan syukur kami. Haleluya, haleluya. Amin. Ketika Tuhan hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan
jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini. Ketika Tuhan hadapi, ketika hadapi kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Mana yang harus kupilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Kau pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Semua katakan janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam. Sekali lagi janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Janjimu seperti fajar yang selalu terbit di setiap hidup kami. Haleluya. Oh Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu, buat rahmat-Mu yang tak pernah berkesudahan. Haleluya. Sembah Haleluya. Mari jemaat Tuhan berkata-kata dengan Tuhan. Naikkan syukur-Mu, naikkan permohonan-Mu. Haleluya. Sebab hanya Dia sumber pertolongan, sumber segalanya. Kau segalanya Tuhan. Haleluya.
kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Katakan Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Sekali lagi, kuasa-Mu nyata. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hati. Hanya Engkau tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber. Perlahan-lahan saya udah Bapak Ibu Bapak berdiri. Tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Sekali lagi, Engkaulah Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan hati. Hanya Engkau Tuhan bunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku.
Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih pertolongan-Mu ajaib, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau tidak pernah berubah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu, kami yakin percaya Engkau akan perlengkapi kami dengan kemampuan untuk dapat menerima setiap firman. Buka mata hati telinga kami, jadikan hati kami Tuhan tanah yang subur, sehingga pada saat benih firman-Mu ditabur dapat bertumbuh dan berbuah, dan semuanya kami kembalikan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Hamba-Mu Tuhan yang sudah Engkau persiapkan untuk bungkus dengan kuasa darah-Mu, mulut, bibir, lidah hamba-Mu pakai Tuhan, sehingga apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu semua berasal daripada-Mu. Kami siap Tuhan, duduk diam mendengar Engkau berbicara bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Setiap kita yang siap menerima berkat Tuhan, mari bersama katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Baik Bapak Ibu, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau tadi kita sudah belajar bagaimana kenaikan Tuhan Yesus, kita belajar dari kisah para rasul tadi, kisah para rasul 1 ayat 1 sampai 14. Bagaimana ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia mengucapkan kata-kata perpisahan kepada murid-muridnya, tapi bagaimana murid-muridnya salah mengartikan akan hal itu. Sekarang kita akan belajar di dalam kitab Yehezkiel. Kitab Yehezkiel pasal yang ke-37. Yehezkiel pasalnya yang ke-37 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-14. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini,
Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamati, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kaki suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Kekasih-kekasih yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika segala macam usaha tidak lagi membawa manfaat, saat segala daya upaya tercurah tanpa satupun hasil yang kita dapatkan, dan jika tidak ada hal yang dapat dilakukan, dan kita lihat, maka ada keputusasaan. Keputusasaan itu bisa menjadi kenyataan yang akan kita hadapi setiap umat pada saat ini. Kehidupan tanpa harapan bukan mustahil yang akan dialami oleh setiap kita. Kita hidup tapi tanpa ada satu harapan. Hidup tanpa harapan bagaimana? Percuma. Hidup tapi tidak punya harapan sama sekali. Tetapi jika Tuhan berkenan memberi pemulihan, sama seperti yang dialami umat Israel, Tuhan berkenan memberi pemulihan, maka tidak ada satupun kekuatan yang dapat menghalanginya. Dan tidak ada satupun kondisi yang terabaikan ketika Tuhan bertindak dari karya pemulihan Allah tersebut. Bangsa Yehuda adalah bangsa yang dikasihi Allah dan pernah diizinkan Tuhan ditindas oleh bangsa kafir. Sebelum-sebelumnya banyak saya sudah menceritakan, saya sudah menyampaikan di dalam Maleakhi, dalam Nehemia, di dalam Habakuk bagaimana bangsa Israel ditindas oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, dalam arti bangsa kafir. Dan di sini kita lihat, kekasih-kasih Tuhan, tidak ada lagi harapan bagi bangsa Yehuda pada saat itu. Mungkin kita alami saat ini, kita tidak punya harapan. Kita hidup tapi tidak ada harapan satupun. Begitulah yang dialami oleh bangsa Yehuda pada saat itu. Tidak ada harapan yang mereka punyai.
Tidak ada, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan bangsa yang menjajah, yang memperbudak mereka pada waktu itu. Dan mereka hidup dalam keadaan rasa malu. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Karena Allah mereka, Allah Israel, direndahkan oleh para penyembah-penyembah ilah lain. Dan mereka sangat malu. Sama kalau sekarang ini. Bagaimana saya ketika katakan apapun, ya. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan tapi mereka hidup berkelimpahan. Benar? Orang-orang yang mengenal Tuhan, menyembah Tuhan, mereka susah hidup dalam kelaparan. Apakah Tuhan tidak dipermalukan dengan hal seperti itu? Dan begitulah yang dialami oleh bangsa Israel, bangsa Yehuda, orang-orang Yehuda pada waktu itu. Mereka dijajah oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah dan mereka dipermalukan karena cuma mereka mempunyai Allah yang luar biasa tetapi mereka diperbudak, dipermalukan. Benar Bapak Ibu? Percuma kita datang ke gereja menyembah Tuhan tetapi masalah kita tidak selesai-selesai. Benar Bapak Ibu? Percuma saya datang ke gereja, saya menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan supaya saya dipulihkan, tetapi tidak ada satu jawaban pemulihan. Saya mengalami sakit percuma, saya datang ke gereja, kenapa Tuhan tidak mau menyembuhkan? Begitulah yang dialami oleh bangsa Yehuda pada waktu itu. Kekasih-kasih Tuhan, dalam kondisi ini Allah berjanji tidak akan diam. Ya, Tuhan tidak pernah diam. Tuhan tidak pernah diam melihat umatnya mengalami kesengsaraan, penderitaan, masalah yang bertubi-tubi. Tuhan tidak pernah diam. Dia akan memulihkan kondisi bangsa Yehuda pada saat itu. Kalau Bapak Ibu nanti lihat di dalam Yeskiel 13 ayat 1-14 bagaimana Tuhan mau memulihkan. Karena itu Allah yang dikenal dalam perjanjian lama adalah Allah yang sangat membenci dosa. Sehingga kehidupan yang tidak taat akan mendatangkan hukuman. Makanya kan kalau bangsa Israel, umat Tuhan di perjanjian lama tidak taat, berbuat dosa langsung kena hukuman. Tidak taat ditindas oleh bangsa lain. Tidak taat dihukum dengan berbagai macam cara. Itulah Allah perjanjian lama. Tetapi ketika perjanjian baru, Tuhan menganugerahkan anugerah bagi kita. Makanya saya katakan, tadi saya berbicara tentang bagaimana kenaikan Tuhan Yesus. Kamis kemarin kita mengatakan bagaimana kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus berkatakan bahwa aku akan menurunkan Roh Kudus ke atas kamu. Tuhan Allah berkatakan 40 hari Tuhan Yesus bercerita tentang kerajaan Allah. Tetapi ketika Tuhan Yesus naik, murid-muridnya berkata, maukah Tuhan memulihkan bangsa kami ini Israel? Pemikiran mereka adalah kerajaan dunia, padahal yang disampaikan Tuhan adalah kerajaan surga. Sama dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu kasih-kasih Tuhan, di sini kita bisa belajar. Di dalam, saya katakan dalam perjanjian lama ini Allah sangat membenci dosa, sehingga dikatakan kehidupan yang tidak taat akan dihukum pada saat itu juga. Ya. Sekaligus kita lihat Bapak Ibu, kalau mereka taat maka akan mendatangkan janji dan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Ya. Dan Tuhan tidak pernah berubah pada umat pilihannya. Dalam kondisi terpuruk, saat umat tidak dapat lagi melakukan apa-apa, dalam kondisi terpuruk, saat kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, maka Tuhan akan bertindak dan akan memberikan kebebasan kepada umatnya. Dan itulah yang dirasakan oleh bangsa Yehuda. Perikop ini mengindikasikan bahwa bangsa Yehuda telah sekian lama berada di dalam pembuangan Bapak Ibu. Ayat pertama di situ dikatakan bagaimana mereka sudah di dalam pembuangan.
situasi kesesakan yang dialami pada waktu itu, ya, digambarkan suatu sang penglihatan, ya, digambarkan dalam suatu penglihatan apokaliptik di sini, ya, tentang tulang belulang. Bapak Ibu pasti tahu kan? Inilah zaman Elia, inilah zaman hamba-Mu Musa. Jadi di sini menggambarkan penglihatan tulang-tulang kering yang bertaburan di lembah. Ya. Suatu dalam penglihatan tulang-tulang kering yang ada di dalam satu lembah, di sini dikatakan beberapa gambaran penting tentang tulang-tulang tersebut. Antara lain yang pertama, ini gambaran yang pertama dikatakan suatu peristiwa besar. Ayat 9 mengatakan, kita lihat Bapak Ibu, maka firman-Nya kepadaku, ya, maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Ya. Ayat 9 mengatakan orang-orang yang terbunuh. Ya. Orang-orang yang terbunuh bisa diterjemahkan pada saat itu tersembelih. Orang-orang yang tersembelih, mungkin ini adalah kematian dari peperangan, Bapak Ibu. Ya, jadi pada waktu itu peperangan terjadi. Kawan ini ditawan oleh Babel pada waktu itu. Jadi mungkin inilah dalam tulang-tulang waktu peperangan. Ya, disembelih. Ada kematian dari peperangan atau penaklukan pada saat itu. Jadi pembantaian. Ya, ini adalah gambaran bagaimana Yerusalem jatuh. Ini adalah gambaran bagaimana Yerusalem jatuh. Orang Yehuda tersesat, orang Yehuda terjajah, dan hidup mereka ada di dalam pembuangan. Ini gambaran. Yang kedua, kita baca di ayat 2. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Yang kedua di sini dikatakan bahwa beberapa banyak hamba Tuhan penafsir berpendapat bahwa pembuangan bangsa Yehuda telah terjadi begitu lama sekali. Ya, begitu sungguh lama sehingga terjadi penaklukan pada saat itu, Bapak Ibu. Ya. Dan dikatakan di sini tidak ada lagi harapan bagi bangsa Yehuda untuk bangkit. Tidak ada satupun harapan lagi bagi mereka untuk bangkit. Bangkit dari mana? Bangkit kembali menjadi suatu bangsa yang berdaulat seperti mereka dulu. Jadi ketika mereka mengalami ini, mereka tidak ada lagi gairah, tidak ada semangat, sama seperti kita jatuh dalam masalah kita, maka kita pasrah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya sudahlah Tuhan, karepmu terserah Tuhan aja. Maunya Tuhan gimana, saya mau gimana, terserah Tuhan. Pasrah. Ketika orang sudah jatuh di dalam titik terendah, maka ngomongnya apa? Ya, terserah Tuhan. Saya sudah tidak mampu lagi. Apa lagi yang saya perbuat? Saya sudah melakukan berbagai macam cara, tetapi tidak ada jalan keluar. Dan inilah menggambarkan bahwa bangsa Yehuda ini sudah tidak punya gairah lagi untuk bangkit. Jadi Bapak Ibu, hari ini, hal ini digambarkan dalam ayat 3a.
Kita lihat dalam ayat 3a dikatakan. Ayat 3. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Ya. Dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Ini adalah suatu pernyataan retoris yang tentang tidak ada kemungkinan atau kemustahilan bahwa tulang itu yang sudah kering itu bisa hidup kembali. Sangat mustahil. Makanya ketika dia berfirman, lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Ini adalah suatu yang mustahil. Contohnya ketika kita sudah jatuh di dalam titik yang terendah, tidak ada lagi jalan keluar, mustahillah kita sudah tidak bisa. Lalu di sini firman berkata, apa yang tidak mungkin bagimu sangat mungkin bagi Tuhan. Apa memang tidak mungkin bagi kita, tidak bisa kita atasi, itu kecil bagi Tuhan. Ini membangkitkan semangat gairah supaya di dalam titik itu tetaplah berserah kepada Tuhan dan datanglah kepadanya, menyembahlah kepadanya, karena bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Amin. Firman-Nya berkata tidak ada yang mustahil. Jadi di sini Bapak Ibu, ini adalah suatu pernyataan retoris yang tentang tidak adanya kemungkinan atau sesuatu yang mustahil. Masa tulang kering bisa hidup kembali? Baik, yang ketiga, tulang-tulang kering yang sangat banyak tersebut berada di lembah. Ini adalah kondisi yang lebih memprihatinkan. Kita buka ayat 1 dan 2. Ini adalah kondisi yang sangat memprihatinkan Bapak Ibu. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawaku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ayat 2. Ia membawaku melihat tulang-tulang itu berkeliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Jadi yang ketiga ini, tulang-tulang kering yang sangat banyak bertaburan di suatu lembah. Dan ini adalah kondisi yang sangat mengerikan dan memprihatinkan. Mungkin saat ini bisa mengalami, ya kalau dikatakan sih nggak tahu, sih nggak lihat, kalau dikatakan di Amerika, di Itali, kuburan massal, dibuang begitu, sangat memprihatinkan. Karena tidak bisa penguburan lagi, gimana setiap hari meninggal. Dan itu hanya virus. Tapi kalau dikatakan ini suatu pembantaian, perbudakan, bayangkan sampai lembah-lembah itu kelihatan tulang kering semua. Dan ini sangat kondisi yang sangat prihatin. Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan, selain menunjukkan kematian yang hanya mungkin sebagai akibat kekalahan perang dalam jumlah besar, dikatakan di sini, lembah adalah suatu tempat yang tidak terhormat. Saya pernah katakan Achan, saya pernah khotbahkan Achan, masih ingat Bapak Ibu? Ketika Yosua mereka mengalahkan kota Ai, masih ingat tak? Ketika mengalahkan kota kecil, mereka tidak bisa taklukkan. Kenapa? Karena dosa Achan. Achan dibuang di mana? Di lembah. Bersama siapa? Anak-anak dan keluarganya. Dan dikatakan di sini lembah adalah sesuatu tempat yang tidak terhormat.
Makanya kan sudah tidak terhormat, sudah melakukan dosa, dibuanglah ke lembah tersebut. Pandangannya seperti itu. Tempat yang tidak terhormat, Bapak Ibu. Jadi, sebab kematian yang dikuburkan lebih terhormat ya, daripada di sini dikatakan kematian yang tidak dikuburkan. Kalau sekarang kita mati, gak ada yang mau, Bapak Ibu. Setelah virus tidak apa-apa, kan? Gitu. Kenapa? Wedi. Wedi kenapa? Karena kalau sekarang zaman ini keluarga, sanak famili nggak ada yang lihat, benar. Bukan takut virusnya, tapi takut itu loh. Kalau lihat sekarang ini, meninggal ya sudah, dikubur langsung. Masih mending sekarang Bapak Ibu, masih dikubur. Kalau dulu dikatakan dibuang di lembah begitu saja, dan itu sangat tidak lebih baik, lebih terhormat pada waktu itu mati dikubur daripada mati dibuang ke lembah, sangat tidak terhormat. Ya. Jadi Bapak Ibu, di sini kematian jauh dari kota atau lembah adalah simbol kehinaan. Ya. Jadi jika dikaitkan dengan kondisi tulang belulang saja sudah menunjukkan kematian yang tidak layak. Ya. Suatu kematian yang tidak layak, maka letak tulang belulang tersebut di lembah semakin menggambarkan kehinaan, kematian yang sangat hina sekali. Ya. Kematian yang sangat hina sekali. Yang keempat, di ayat 7. Lalu aku berbuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku berbuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Kekasih-kasih Tuhan, tulang-tulang tersebut berserakan atau tercerai-berai, yang disebabkan terpisah dari setiap sendi-sendi. Ya. Tentang suatu berderak-derak dan tulang itu bertemu satu dengan yang lain, menunjukkan di sini keterpisahan. Di ayat 7 ini menunjukkan suatu keterpisahan. Selanjutnya kata kami sudah hilang. Dalam ayat 11 dikatakan kami sudah hilang. Mari kita lihat firman-Nya. Ini dikatakan di sini kami sudah lenyap. Kita baca saja. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang itu adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Selanjutnya kami sudah lenyap, sudah hilang, pengharapan tidak ada lagi, hilang sama sekali. Kalau orang tidak punya pengharapan, lebih baik mati aja lah, benar nggak? Kalau orang sudah tidak punya pengharapan lagi, yang ada lihat dari atas tingkat 15, 20, 25, lihat ke bawah, lebih baik. Makanya dikatakan pengharapan kami sudah hilang, tidak ada lagi, lenyap. Dengan melihat tulang-tulang yang ada, tidak ada lagi pengharapan. Dalam ayat 11 ini seharusnya diterjemahkan dengan terpisah, ya Bapak Ibu, untuk menggambarkan tulang-tulang yang terpisah dari sendi-sendi. Kita baca dari ayat 6 sampai 8, tolong dibuka. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit
dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. 7. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamati, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Dalam penglihatan ini, bangsa Yehuda telah tercerah berai. Ada yang masih tinggal di tanah Yehuda, ada juga yang ada di pembuangan. Jadi berarti bisa juga dikatakan bangsa Yehuda terpisah dari tanah perjanjian. Ya. Aku akan membawa kamu ke tanah Israel dalam ayat 12. Yang dikatakan ayat 6 sampai 8 sudah tercerah berai dari mereka dan pembuangan, ada di tanah Yehuda, dan dikatakan mereka sudah jauh dari tanah perjanjian. Maka selanjutnya dikatakan di ayat 12, aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Bapak Ibu kekasih-kasih Tuhan, kesesakan yang dialami bangsa Yehuda benar-benar membawa pada kondisi tanpa harapan. Ya. Kekuatan manusia tidak akan sanggup memulihkan kondisi bangsa yang sudah tercerah berai. Ya. Tertawan sampai mereka tidak ada harapan lagi, sampai mereka lemah, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sama seperti katakan tadi, kita sudah di titik tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan Tuhan berkata sendiri, aku akan membawa engkau kembali. Di dalam keterpurukan yang ada, Tuhan mengangkat kembali. Tuhan hanya kata, ketika engkau mengangkat tanganmu, maka aku akan turun tangan. Kalau kita sudah berserah dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi, hanya bisa memandang kepada Tuhan dan mengangkat tangan, maka Tuhan berkata, aku akan turun tangan bagi engkau. Dan begitu dilakukan kepada bangsa Yehuda, saya dikatakan, aku akan membawa kamu ke tanah perjanjian, ke tanah Israel. Di dalam keterpurukan mereka, Tuhan kembali mau mengangkat mereka. Di dalam keterpurukan hidup kita, Tuhan akan mau mengangkat kita. Di dalam kesehatan kita, di dalam keluarga kita, dimanapun kita berada, Tuhan akan mengangkat kita. Amin. Dan kekasih-kasih Tuhan, di sini Tuhan berkata, sampai saat itu belum ada bangsa besar lain yang nantinya akan mampu bangkit kembali, akan mampu menjatuhkan Babel. Ya, dikatakan tidak ada. Ya, tidak ada satupun pintu terbuka untuk kembali kepada pemulihan bangsa itu. Tapi dalam kondisi kesesakan, Allah tidak diam. Melalui Yeskiel, Allah menyampaikan nubuat pemulihan ini adalah harapan besar bahwa Allah sendiri yang akan memulihkan umatnya. Pemulihan dari Allah meliputi pemulihan fisik maupun pemulihan spiritual, ya, yang digambarkan dalam penglihatan ayat 1 sampai 10, sekaligus dalam arti dalam penglihatan ayat 11 sampai ayat 14. Jadi gambaran pemulihan fisik yang ada dalam penglihatan Yeskiel adalah berkaitan dengan kondisi tulang belulang yang kering dan berserakan di lembah, yang akan diberikan urat-urat dan daging menutupi kulit. Ya. Jadi di sini ini adalah berkaitan dengan kondisi tulang-tulang kering yang berserakan, akan diberikan daging dan ditutupi dengan kulit yang menyatukan mereka. Ya. Jadi Bapak Ibu, sedangkan di ayat 12-14 menunjukkan pemulihan fisik. Pemulihan fisik di sini adalah ditunjukkan dengan janji pemulihan tanda simbol, ya, sebagai suatu bangsa yang punya eksistensi. Ya.
Jadi fungsinya di sini ada dua hal, pemulihan secara fisik dan pemulihan secara. Mari Bapak Ibu, kita belajar. Tuhan akan memberikan roh. Masih panjang sebenarnya, masih ada 5 lagi di waktu kita. Jadi di sini dikatakan Tuhan akan memulihkan. Dan sama ketika Tuhan Yesus naik, dia akan turun, dia akan datang untuk kedua kali. Ketika muridnya berkata, kapan? Makanya jangan bertanya, masa dan waktunya cuman Bapa yang tahu. Jadi pemulih hidup kita saat ini hanya Tuhan yang tahu. Bagaimana kita dengan Tuhan? Mari kita belajar tentang bagaimana bangsa Yehuda ini, ya, mereka dipulihkan Tuhan. Karena sungguh malu sekali kalau orang yang hidup di dalam Tuhan, mereka dipermalukan dengan orang yang tidak hidup di dalam Tuhan. Dan itu sangat menyedihkan. Dan mari Bapak Ibu, kita belajar bersama-sama tentang kebenaran firman. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan, biar melalui kebenaran firman Tuhan ini, kami semakin memahami, mengerti arti kebenaran-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami mau dipulihkan oleh Tuhan. Kami mau mengangkat tangan bagi Tuhan, sehingga Engkau campur tangan di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin.